Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak, dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Agung hari ini dalam pelajaran tematik. Kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya ya nak. Masih di subtema yang kedua tentang merawat hewan di sekitarku. Bagaimana? Sudah siap dan semangat untuk belajar hari ini? Iya, kalau semangat Pak Agung tes dulu semangatnya. Kita tepuk semangat bersama ya. Tepuk semangat. 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 Oke, baik, alhamdulillah anak-anak. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk teman-teman kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sedang sakit, yang sedang banyak pekerjaannya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan mudahkan urusannya. Kita berdoa sama-sama ya. Isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik, anak-anak semuanya, ada kabar gembira untuk kita semua. Sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, Pak Agung akan menampilkan film pendek atau video tentang hewan peliharaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kalian punya hewan peliharaan di rumah ya, macam-macam. Tahu nggak bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki hewan peliharaan? Yuk kita berkenalan dengan hewan peliharaan Rasulullah. Siapa namanya? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawat hewan peliharaannya? Oke, perhatikan dengan baik ya nak. Video berikut ini jangan sampai kalian terlewat ya terhadap pesan-pesan yang akan disampaikan dalam video ini. Oke, selamat menyaksikan. Dalam sejarah Islam, kucing memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabatnya di mimbar untuk menyayangi dan menjaga kucing peliharaannya layaknya menyayangi keluarga sendiri. Diceritakan dalam suatu kisah, Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing yang diberi nama Muza.
Suatu saat, dikala Rasulullah hendak mengambil jubahnya, ditemuinya Muza sedang tidur di atas jubahnya. Karena tak ingin mengganggu hewan kesayangannya itu, Rasulullah pun memotong belahan jubah yang ditiduri oleh Muza dan membiarkan kucingnya itu tidur dengan pulas tanpa terganggu sedikit pun. Ketika Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah, Muza nampak sudah terbangun dan merunduk sujud kepada majikannya. Sebagai balasannya, Rasulullah pun menyatakan kasih sayangnya dengan mengelus lembut ke badan kucing itu sebanyak 3 kali. Dalam aktivitas lain, setiap kali Rasulullah menerima tamu di rumahnya, Nabi selalu menggendong Muza dan menaruhnya di paha. Salah satu sifat Muza yang paling Rasulullah sukai ialah si kucing selalu mengeong ketika mendengar suara azan, dan seolah-olah suaranya terdengar seperti mengikuti lantunan suara azan tersebut. Hukuman bagi mereka yang menyakiti hewan kucing yang lucu ini sangatlah serius. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya dan tidak pula melepas kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabat bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Tak hanya Nabi, istri Nabi sendiri, Aisyah binti Abu Bakar Asy-Syiddiq, juga amat menyukai kucing dan merasa amat kehilangan dikala ditinggal pergi oleh si kucing. Seorang sahabat yang juga ahli hadis, yaitu Abdurrahman bin Sa'h al-Asdi, diberi julukan Abu Hurairah atau Bapak para kucing jantan karena kegemarannya dalam merawat dan memelihara berbagai kucing jantan di rumahnya. Seorang sufi ternama bernama Ibnu Bashad yang hidup pada abad ke-10 Hijriah bercerita, suatu saat ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk santai melepas lelah di atas atap masjid kota Kairo sambil menikmati makan malam. Ketika seekor kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberi sepotong daging kepada kucing itu. Namun tak lama kemudian, kucing itu kembali lagi. Setelah memberi potongan yang kedua, diam-diam Ibnu Bashad mengikuti ke arah kucing itu pergi. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah atap rumah kumuh. Dan didapatinya, si kucing tadi sedang menyodorkan sepotong daging yang diberikan oleh Ibnu Bashad kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Peristiwa ini sangat menyentuh hatinya hingga ia menjadi seorang sufi sampai ajal menyebutnya pada tahun 1067. Selain itu, kaum sufi juga percaya bahwa dengkuran nafas kucing memiliki irama yang sama dengan zikir kalimah Allah. Begitulah kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat menyayangi kucing peliharaannya, dan berbagai kisah lainnya mengenai hewan lucu ini di dunia Islam. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya jangan sekali-kali menyakiti hewan lucu ini, karena Rasulullah sendiri menjelaskan bahwa hukumannya adalah api neraka. Semoga kita dapat mengikuti akhlak baik yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW ini. Oke, nah itu dia. Kita sudah kenalan dong dengan hewan peliharaan Rasulullah. Siapa tadi namanya? Iya, namanya Muza ya, kucing kesayangan Rasulullah. Nah, sama seperti kalian juga di rumah, pasti kalian sudah memiliki hewan peliharaan
yang kalian rawat dan pelihara. Pertanyaan Pak Agung, boleh tidak kita menyakiti hewan peliharaan kita? Tidak boleh. Boleh kita menelantarkannya? Tidak boleh. Kalau kita punya hewan peliharaan di rumah, maka kita harus memelihara dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, anggap saja hewan peliharaan kita sebagai diri kita sendiri ya, anggap saja. Jadi kalau dia lapar, gimana perasaannya? Kasihan, ya kan? Kalau tempat atau kandangnya kotor, ya kita merasa kasihan. Nah, kalau kita merawat dan menjaga hewan peliharaan kita dengan baik, maka kita bisa dapat bersahabat dengan mereka ya. Hewan peliharaan bisa bersahabat dengan kita kalau kita menjaganya dengan baik, memberikan makan dan minum serta merawatnya, membersihkan kandangnya dengan rutin ya. Jadi itulah banyak sekali anak-anak semuanya, Rasulullah, para sahabat ya, orang-orang soleh itu selalu mencintai hewan peliharaan. Ya, apapun hewan peliharaan yang kalian suka, jaga dan rawat hewan peliharaan kalian dengan sebaik mungkin ya. Baik, kita lanjutkan ya. Seperti biasa, anak-anak disiapkan bukunya, pensilnya, dan duduk di tempat yang nyaman. Perhatikan pembahasan sampai selesai ya nak, supaya kita dapat memahami pelajaran hari ini. Sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita buka halaman 55 ya, masih di subtema yang kedua, pelajaran yang kedua hari ini kita bahas ya. Silakan dibuka. Kalau sudah, kita sama-sama perhatikan ya. Pak Agung bacakan kalimat pengantarnya terlebih dahulu. Kucing dan kelinci adalah contoh hewan peliharaan. Kamu dapat memelihara hewan di rumah. Jika memelihara hewan, harus dijaga dan dirawat. Nah, di bawah ini ada contoh Yoga yang sedang memelihara hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Coba diperhatikan ya. Kalau kita melihat ada sampah, kotoran di sekitar kandang atau bahkan di kandang hewan peliharaan kita itu, maka segera kita bersihkan tempatnya ya. Supaya apa? Satu, supaya hewan peliharaan kita tidak sakit ya, atau tidak ada kuman yang menempel di tubuh hewan peliharaan kita. Kalau ada kuman yang menempel di tubuh hewan peliharaan kita, nanti kita peluk-peluk, kita cium-cium, kita juga jadi ikut terkena kuman itu, ya enggak? Nah, jadi kita bersihkan hewan peliharaan kita, baik kandangnya maupun tubuh hewan peliharaan kita, supaya kita nyaman ya bermain dan juga ya memegang hewan peliharaan kita. Ya, coba perhatikan. Yoga memelihara kelinci. Yoga sayang dengan kelinci peliharaannya. Setiap hari, Yoga memberi makan dan minum. Yoga juga membersihkan kandang peliharaannya. Yoga merawat kelinci peliharaannya dengan senang hati. Kata ayah, kalau Yoga ingin memelihara kelinci, berarti harus merawatnya dengan baik. Nah, apakah kalian senang memelihara hewan peliharaan kalian di rumah? Kalau senang, sudahkah kalian memelihara hewan peliharaan kalian dengan baik? Masih ingat ya, cara memelihara hewan peliharaan di rumah dengan baik. Satu, dengan memberikannya makan dan minum ya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Jangan sehari sekali atau seminggu sekali ngasih makannya ya, keburu sakit. Ya, kasih makan sehari bisa 2 kali sampai 3 kali. Ya, lalu bersihkan kandangnya. Ya, kalau tidak ada kandang, ya paling tidak dibersihkan tubuhnya. Ya, dari kotoran, dari sampah-sampah yang menempel. Ya. Nah, itu cara merawat hewan peliharaan dengan baik.
Nah, sekarang kita akan berlatih membuat kalimat pertanyaan ya dengan jawaban yang sudah ada ya sesuai dengan cerita yang tadi Pak Agung bacakan. Ya, halaman 55 bagian bawah, ayo menanya. Ya, dengan kalimat tanya dan membuat kalimat pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah ada di masing-masing nomornya ya. Jadi kita perhatikan dulu pertama jawabannya. Ya. Setelah kita tahu oh jawabannya ini, maka kalimat pertanyaan yang sesuai dan nyambung dengan jawaban itu bagaimana? Ya. Oke, sama-sama kita menulis ya, Nak. Nomor 1. Jawabannya adalah yang memelihara kelinci adalah yoga. Nah, yang memelihara kelinci adalah yoga. Ingat, ini jawaban yang menunjuk kepada ya kepemilikan ya atau nama orang. Iya nggak? Yoga nama orang kan? Nah, masih ingat kata tanya apa yang tepat untuk ya menunjukkan nama orang? Apa, kapan, siapa, atau bagaimana? Iya, betul. Siapa? Iya, siapa adalah kata tanya yang kita gunakan untuk menunjukkan nama orang, ya. Baik. Berarti siapa? Ya, kalau jawabannya yang memelihara kelinci adalah yoga, berarti pertanyaan yang nyambung adalah siapa yang ya, atau siapakah yang memelihara kelinci? Jangan lupa diberi tanda tanya di akhir kalimatnya ya. Oke, sekali lagi kalimat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban ini adalah siapakah yang memelihara hewan kelinci atau memelihara kelinci? Tanda tanya. Nomor 2, jawabannya adalah yang dipelihara yoga adalah kelinci. Nah, sekarang kelinci hewan peliharanya. Karena kelinci bukan nama orang, dia bisa termasuk pada nama hewan atau hal-hal yang berkaitan dengan keadaan ya. Ya, hal berkaitan dengan keadaan apa yang dibutuhkan kata tanyanya? Apa, kapan, siapa, atau bagaimana? Iya, apa? Ya, betul. Ya, bisa kita buat kalimat pertanyaannya, hewan apa yang dipelihara oleh yoga? Iya, nyambung nggak? Nyambung ya? Nyambung ya? Iya, betul. Ditulis, hewan apa yang dipelihara oleh yoga? Tanda tanya. Jawabannya, yang dipelihara yoga adalah kelinci. Ya, nyambung ya. Nomor 3. Jawabannya adalah yang dipelihara yoga memberi makan dan minum kelinci setiap hari. Iya, pertanyaannya apa? Kalau ada kalimat setiap hari pada jawaban, maka kalimat pertanyaan yang sesuai adalah apa, kapan, siapa, atau bagaimana. Ya, setiap hari itu menunjukkan waktu ya, berarti iya, kata tanya yang tepat adalah kapan. Iya, kita cari kalimat pertanyaan yang nyambung ya. Berarti kalimat pertanyaannya, kapan yoga memberi makan dan minum kelincinya? Nyambung ya? Iya, ditulis. Kapan yoga memberi makan dan minum kelincinya? Tanda tanya. Yoga memberi makan dan minum kelincinya setiap hari. Oke. Yang terakhir, nomor 4. Jawabannya adalah yoga merawat kelinci dengan senang hati. Nah, maka pertanyaannya apa? Senang hati itu adalah cara ya, merawatnya dengan senang hati. Caranya hatinya senang ya. Maka untuk menunjukkan jawaban senang atau cara, maka diperlukan kata tanya apa? Ya, apakah, apa, bagaimana, kapan, atau siapa?
Iya, bagaimana ya, menunjukkan perasaan kita atau alasan kita ya. Maka kata tanya yang nyambung yang bisa kita tulis atau bisa kita rangkai adalah bagaimana perasaan ya, atau bagaimana cara yoga merawat kelinci peliharaannya. Oke. Bisa bagaimana perasaan yoga merawat kelinci peliharaannya, atau bagaimana yoga memelihara kelincinya. Nah, bisa seperti itu. Ya, boleh pakai yang mana saja ya. Yang penting didahului dengan bagaimana. Ya, bagaimana yoga merawat kelinci peliharaannya. Nah, bisa seperti itu. Jangan lupa diberi tanda tanya di akhir kalimatnya. Oke, sudah ditulis? Ya, kalau sudah, kita sama-sama lanjutkan ya di halaman berikutnya. Kita buka halaman 56, Nak. Nah, di situ ada kalimat percakapan. Ada Ino dan Yoga yang sedang berdiskusi atau berbincang-bincang. Hari Minggu, Ino bermain ke rumah Yoga. Yoga sedang membersihkan kandang kelinci. Ino menanyakan alasan Yoga harus membersihkan kandang setiap hari. Yoga menjawab, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan penyakit. Akhirnya nanti kelincinya bisa sakit. Ya. Coba perhatikan percakapan ini ya. Yoga, mengapa kandang kelinci ini bersihkan setiap hari? Ya, Ino, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci ini akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan bau. Bau tidak sedap akan mendatangkan lalat. Dan lalat akan membawa penyakit. Oh, begitu. Terus, kemana kotoran kelinci itu dibuang, Yoga? Kotoran kelinci diolah menjadi kompos. Hah? Kompos? Kompos itu apa, Yoga? Kompos itu pupuk alami yang berasal dari bahan organik seperti kotoran hewan, daun, atau jerami yang membusuk. Kompos ini digunakan ibu untuk memupuk tanaman Yoga. Oh, jadi kita tahu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari percakapan yang baru saja Pak Agung bacakan. Pelajaran pertama, kita harus senantiasa ya atau membersihkan kandang hewan peliharaan kita secara rutin. Ya. Supaya apa? Supaya kotoran dan sampah tidak menumpuk di sana. Yang kedua, ternyata kotoran itu bisa dimanfaatkan ya menjadi kompos. Apa itu kompos? Yang jelaskan Yoga tadi. Kompos itu pupuk alami yang berasal dari bahan organik. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan di bahasa Indonesia, apa itu kompos? Kita sudah bisa menjawab ya. Jadi kompos itu adalah pupuk alami yang berasal dari bahan organik ya. Bahan organik kita sudah belajar ya. Hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup ya. Misalnya kotoran hewan, daun, jerami yang sudah membusuk. Nah, kalian juga bisa ya membuat kompos di rumah. Ya, kalau punya hewan peliharaan, kotorannya bisa kalian pendam di dalam tanah yang ada di tanaman rumah kalian. Ya, itu bisa jadi pupuk ya untuk tanaman. Ya, seperti makanannya mereka. Yummy, dapat makanan nih. Nah, ya, bisa dimanfaatkan untuk itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini halaman 57 kalian bisa
membuat kalimat pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan cerita yang tadi Pak Agung sudah bacakan ya, cerita Ino dan Yoga. Tapi seperti yang sudah kita latih lagi ya kemarin, pertanyaan dan jawaban yang harus kalian tulis menggunakan huruf tegak bersambung. Ya, silakan kalian tulis dengan huruf tegak bersambung. Kalimat pertanyaan apa yang kira-kira sesuai dengan percakapan di atas. Ya, contoh, Pak Agung beri bocoran ya, contoh. Tadi pelajaran apa yang kita dapat? Tentang pengertian kompos. Ya, maka kita bisa membuat kalimat pertanyaan, apakah itu kompos atau apa itu kompos? Tanda tanya. Ya, seperti itu. Lalu jawabannya sudah ada di percakapan tadi ya. Kompos adalah pupuk alami yang berasal dari bahan organik. Nah, silakan kalian tulis menggunakan huruf tegak bersambung ya, Nak. Nah, sekarang ini pelajaran baru penting untuk kita sama-sama ketahui. Dalam bahasa Indonesia kita harus mengerti penggunaan huruf kapital ya. Penempatannya untuk kalimat seperti apa. Oke, sama-sama kita perhatikan. Kita tulis. Pak Agung berikan materinya ya. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar. Ya, masih ingat ya huruf kapital itu apa? Huruf besar ya atau huruf ya yang memiliki corak atau tanda khusus ya yang berbeda dengan huruf pada umumnya ya. Coba perhatikan. Di sini ada bacalah. Ya, ini B-nya huruf kapital, Nak. Ya, berbeda dengan huruf B kecil yang ada di tengah-tengah kalimat. Iya kan? Nah, sekarang kita akan sama-sama cari tahu. Huruf kapital itu digunakan untuk apa saja sih? Ya, paling tidak ini 4 hal dulu ya yang kita ketahui. Nanti sebetulnya masih banyak, tapi nanti kita bahas kalau ada Zoom dengan Pak Agung ya. Oke, huruf kapital digunakan untuk apa saja? Silakan ditulis. Yang pertama, huruf kapital itu kita gunakan pada awal kalimat. Ya, huruf kapital digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini nih. Hari Minggu Ino bermain ke rumah Yoga. Nah, huruf pertama di awal kalimat huruf H. Hari, ya H-nya kapital, ya kan? Nah, jadi itu pertama. Huruf kapital digunakan untuk huruf pertama pada awal kalimat. Setiap kalian menulis kalimat di buku tulis, maka huruf pertamanya di kalimat itu harus menggunakan huruf kapital, ya. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk apa lagi, Pak Agung? Untuk huruf pertama pada nama orang, nama hari, nama bulan, dan nama tahun. Nah, jadi kalau kalian ingin menulis dalam kalimat itu nama seseorang, maka huruf pertama di nama itu harus kapital. Contoh, hari Minggu Ino bermain ke rumah Yoga. Nah, Ino dan Yoga nama orang bukan? Nama orang. Nah, lihat. Huruf I dan huruf Y-nya kapital kan? Ini huruf Y, ini huruf I. Kapital kan? Nah, iya. Karena Ino dan Yoga nama orang, maka huruf pertama di nama orang itu harus kapital. Paham? Ino tuh kapital I-nya. Ya, Yoga kapital lagi. Seperti itu ya. Yang ketiga, huruf pertama pada awal kalimat petikan langsung. Iya, pada huruf awal kalimat petikan langsung. Ini contohnya. Nah, pada percakapan ada petikan langsung yang kita harus menulis huruf kapital di huruf pertamanya. Contoh ya, contoh. Ino, ya petikan itu artinya ucapan seseorang yang dituliskan. Nah, ini contoh. Ino kan mengatakan, Yoga,
mengapa kandang kelinci ini dibersihkan setiap hari? Nah, karena ini adalah petikan ya, petikan 2 nih. Lihat petikan. Nah, maka huruf pertamanya perhatikan ini harus kapital ya. Sudah ini nama orang ya. Juga ini huruf pertama pada awal kalimat petikan langsung. Mana contohnya lagi Pak Agung? Nah ini. Oh begitu. O-nya kapital kan? Iya karena ini petikan ya. Kalimat ucapan yang ditulis. Ini harus kapital. Ini kapital. Kotoran kapital. Kompos huruf depannya juga kapital. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kalimat petikan ya, kalimat petikan langsung, maka kita berikan huruf kapital pada huruf awalnya. Nah, yang keempat, huruf kapital digunakan untuk apa lagi? Untuk huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan. Ya, contoh, agama kita apa? Islam, maka I-nya kapital. I, S-nya kecil. Islam. Iya, paham? Oke. Selain Islam, ada nggak agama yang lain? Ada. Agama apa? Contohnya, Kristen. Maka K-nya besar. R-nya kecil. Kristen. Ya, perhatikan. K-nya kapital karena nama agama. Ya, kitab suci juga sama. Kalau kita ingin menulis kitab suci kita, apa kitab suci kita? Al-Qur'an. Maka A-nya kita tulis kapital. Al-Qur'an. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu apalagi? Nama Tuhan. Contoh, kita mau menulis kata Allah Subhanahu wa taala. Maka A-nya harus kapital karena Allah itu Tuhan, ya. Allah itu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Kalimat atau huruf pertamanya kapital. Kitab suci huruf pertamanya juga kapital. Ya? Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi itu ya 4 hal yang bisa kita sama-sama ketahui terlebih dahulu ya tentang ya penggunaan huruf kapital. Ya, Pak Agung hapus dulu. Jadi silakan ditulis ya menggunakan pensil. Nanti ingatkan Pak Agung di Zoom untuk membahas huruf kapital ini lagi ya, karena masih banyak ya, tidak hanya ini saja, masih banyak. Ya. Ini nama hari, nama bulan sama ya, kapital juga. Setiap kita menulis nama hari, nama bulan, nama tahun, huruf pertamanya harus kapital. Contoh, bulan apa? Sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? Bulan Februari. Kita tulis F-nya kapital. Nah, Februari. Nah, F-nya kapital karena nama bulan. Jadi harus kapital. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir ya, Nak. Baik, perhatikan ada gambar tadi Yoga yang sedang memelihara hewan peliharaannya dengan cara membersihkan kandang. Ya, dan juga di bawah ada pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Guru, ya murid-murid melaksanakan aturan di sekolah dengan memperhatikan penjelasan Pak Guru. Coba perhatikan. Perhatikan dulu dengan baik. Setiap hari Yoga merawat kelinci-kelincinya. Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan Yoga. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Ya. Kamu pun sebagai pelajar di sekolah memiliki aturan. Aturan ini harus dibiasakan saat kita bersekolah. Nah, bila telah menjadi kebiasaan, aturan ini akan mudah untuk dilaksanakan. Contoh,
Kalau kalian masuk ke sekolah, terbiasa memperhatikan, menyimak, fokus dengan penjelasan Pak Agung di kelas, maka kalian akan terbiasa nanti dan enak menjalankannya. Ya, daripada anak-anak yang biasanya bercanda terus, berisik terus. Ya. Akhirnya Pak Agung harus menegur, harus mengingatkan dulu baru memperhatikan. Ya. Jadi harus kita biasakan ya mengikuti atau mematuhi aturan yang ada di sekolah. Ya, salah satunya tadi memperhatikan penjelasan guru ya. Baik di Zoom maupun di sekolah ya. Sama. Di Zoom juga harus memperhatikan. Boleh nggak kalau di Zoom Pak Agung sedang menjelaskan kalian ngobrol-ngobrol, bercanda, atau berisik-berisik buka mic-nya? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah, untuk itu kita harus tahu ya, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tekun. Kalian berangkat dari rumah ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Kalian bangun pagi, mandi, sarapan, lalu buka Zoom dan ikut belajar dengan Pak Agung di Zoom untuk apa? Untuk belajar. Jadi sayang sekali kalau kalian ikut ke sekolah, ikut Zoom, tapi bercanda terus. Dapat nggak pelajarannya? Nanti pada saat ditanya apa yang kamu pahami, bingung Pak. Kenapa bisa bingung? Karena tidak memperhatikan. Ya. Jadi ini selalu Pak Agung ingatkan ya. Kalau Pak Agung sedang menjelaskan, diperhatikan dengan baik ya. Kalau ada teman kalian yang bercanda terus, yang lari-larian atau yang berisik saat Pak Agung menjelaskan, bisa diingatkan. Kalau sudah diingatkan masih tetap bercanda, jangan ikut berisik ya kamunya. Udah diam saja. Nanti Pak Agung yang akan mengingatkan. Oke, yang pertama ya, aturan yang harus dilaksanakan di sekolah, belajar dengan tekun. Yang kedua, tidak terlambat datang ke sekolah. Ayo, siapa yang sering datang terlambat? Pak Agung sudah memulai baru datang di kelas. Ya, biasakan disiplin, tidak terlambat datang ke sekolah ya nak. Yang ketiga, mengerjakan semua tugas dari guru. Ya, setiap hari biasanya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, nggak banyak kok. Kalau kalian fokus mengerjakannya, 15 menit juga selesai. Betul nggak? Iya, nggak banyak-banyak kan Pak Agung kalau ngasih tugas. Oke, yang keempat, menghormati guru. Nah, ini penting. Selalu Pak Agung biasakan untuk kalian membudayakan 5S. Masih ingat 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ya, menghormati guru termasuk dalam kata yang mana? Sopan. Iya. Kalau kalian tertib mendengarkan penjelasan Pak Agung di kelas, itu termasuk menghormati Pak Agung tidak? Iya, termasuk ya. Kalau kalian memperhatikan, kalian nurut, kalian patuh ya dengan pelajaran yang Pak Agung sampaikan, maka kalian termasuk menghormati guru. Kalau tidak menghormati guru, apa akibatnya? 1, ilmu yang dipelajari tidak berkah. Nah, mau nggak ilmu yang kita pelajari sejauh ini tidak bermanfaat untuk kita? Nggak mau kan? Nah, yang terakhir, jadi selain menghormati guru, kita juga di sekolah harus senantiasa menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja, yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini pelajaran ya. 5 hal yang harus kalian ingat-ingat selalu ketika kalian belajar di sekolah. Sekali lagi Pak Agung bacakan. 1, belajar dengan tekun, sungguh-sungguh. 2, tidak terlambat datang ke sekolah. 3, mengerjakan semua tugas dari guru. Yang keempat, menghormati guru. Dan yang kelima, menjaga ketertiban.
Oke, bagaimana sikapmu bagian bawah? Ini dikerjakan. Ya, diberi tanda centang untuk sikap yang benar dan tanda silang untuk sikap yang tidak benar. Pertama, aku tidak mengetahui peraturan di sekolah. Ayo, kalian tidak mengetahui aturan di sekolah? Salah atau benar? Salah ya, karena barusan Pak Agung jelaskan ya. Kita silang. Aku mematuhi aturan di sekolah karena aturan itu penting. Benar atau tidak? Iya, itu sikap yang benar. Kita checklist. Aku tidak perlu mentaati aturan di sekolah. Sikap yang benar atau tidak? Tidak ya, kita silang. Disiplin saat melaksanakan aturan. Sikap yang benar atau yang salah? Yang benar. Terakhir, memakai seragam sekolah termasuk aturan di sekolah. Benar? Iya, oke. Nah, itu saja ya, mungkin sudah panjang sekali sepertinya video yang Pak Agung jelaskan. Untuk hari ini silakan kalian kerjakan tugasnya halaman 59 ya nak. Terakhir ini silakan dikerjakan tugasnya. Ya, tidak perlu kita bahas, cukup kalian kerjakan sebagai tugas tematik hari ini ya. Oke? Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Pak Agung sampai selesai. Terima kasih banyak ya. Nasihat Pak Agung di akhir seperti biasa, tetap jaga semangat belajarnya di rumah ya, selalu menjaga kesehatan, berbakti kepada ayah dan bunda ya. Mumpung di rumah, bantu ayah dan bunda ya, belajar, tekun mengerjakan tugas, merapikan tempat tidur, itu bagian dari kita berbakti kepada ayah dan bunda di rumah ya. Kalau kalian berbakti, maka kalian insya Allah termasuk anak yang soleh dan soleha. Dan Pak Agung doakan semoga kalian cepat mendapatkan kesuksesan ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Kita sama-sama akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.